Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3, 3 SIM A. Anggota kami terdiri dari Andri, Chris, Jeffrey, Vanessa, dan saya sendiri, Joanne. Pada hari ini kami akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester pemrograman basis data kami yang berjudul Perancangan Aplikasi Sistem Payroll Berbasis Web pada CV Permata Batam Suksesindo atau CVPBS. Jadi latar belakang proyek kami dimulai karena dalam era globalisasi dan transformasi digital yang semakin pesat, perusahaan-perusahaan di seluruh dunia akan semakin mengakui pentingnya adanya efisiensi dan keakuratan data dalam beroperasi dalam bisnisnya, terutama dalam proses manajemen sumber daya manusia. Gaji dan administrasi penggajian merupakan sebuah aspek yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia yang memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi dalam prosesnya. Tetapi seringkali dalam proses penggajian ini akan muncul masalah-masalah seperti data entry yang tidak akurat, perhitungan komisi karyawan yang salah, kesalahan dalam jumlah penjumlahan, arsip penggajian yang terhapus, dan kehilangan data karena tempat penyimpanan atau storage data yang masih kurang aman atau stabil. Jadi berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan tadi, untuk pilihan perusahaan kami memilih CV Permata Batam Suksesindo sebagai perusahaan pilihan kami. CV Permata Batam Suksesindo ini merupakan sebuah perusahaan yang terletak di Jalan Taman Kota Baloi, Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja di Kota Batam. CV Permata Batam Suksesindo ini didirikan pada tahun 2016 yang merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang jasa perbankan. Jadi saat ini pengelolaan penggajian di CV Permata Batam Suksesindo ini masih menggunakan Microsoft Excel, yaitu dengan menginput datanya secara manual. Penggunaan Excel ini memakan waktu yang relatif lama dan tidak efektif bila ingin mencari data dan menghitung gaji karyawan karena adminnya harus input secara manual ke Excel-nya satu persatu datanya. Hal ini dapat mengakibatkan faktor kesalahan yang diakibatkan oleh human error. Walaupun Microsoft Excel ini masih banyak digunakan dalam perusahaan kecil dengan karyawan yang jumlah sedikit, penggunaannya di CV Permata Batam Suksesindo ini dapat mengurangi kinerja staf dan kurang akurat untuk menjadi sistem penggajian di CV Permata Batam Suksesindo. Karena dia memiliki banyak pegawai atau karyawan dan absensi karyawan juga dilakukan secara verbal, sehingga dapat mengakibatkan pencatatan pegawai atau karyawan yang curang atau tidak sesuai. Meskipun perusahaan ini memiliki potensi yang besar, ada masalah krusial yang perlu diatasi agar perusahaan ini dapat berkembang dengan lebih baik, yaitu dari segi pencatatan performa dan kinerja setiap karyawan yang tepat agar gaji dan komisi dapat dihitung dengan benar. Jadi untuk mengatasi tantangan ini, CV Permata Batam Suksesindo berpandang bahwa penggunaan teknologi berbasis web adalah langkah yang tepat. Aplikasi berbasis web ini memungkinkan perusahaan untuk mengotomatisasikan proses penggajian, memastikan perhitungan yang tepat dan akurat, serta memberikan transparansi dalam manajemen sumber daya manusia. Jadi berdasarkan latar belakang yang telah dibahas itu, kami dapat tarikkan beberapa masalah, yaitu yang pertama, bagaimana cara untuk meningkatkan kinerja staf admin atau HR atau human resources yang setiap harinya memiliki tugas yang menumpuk. Yang kedua adalah bagaimana cara untuk meminimalisir human error yang terjadi pada saat perhitungan jumlah komisi karyawan. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara efisien melacak bahwa karyawan tersebut telah mencapai target penjualannya. Dan selanjutnya pembatasan permasalahan. Untuk menghindari pembahasan menjauh dari tujuan utama, pembatasan masalah kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, masalah dibatasi hanya untuk CV Permata Batam Suksesindo. Yang kedua, masalah dibatasi cukup hanya untuk perancangan sistem payroll. Dan selanjutnya adalah timeline dari proyek kami. Yang pertama, mencari UKM atau perusahaan yang akan digunakan. Ini kami lakukan pada minggu ketiga bulan September. Dan selanjutnya mencari tahu kebutuhan perusahaan. Ini kami lakukan pada minggu terakhir bulan September. Dan menjabarkan aspek dan logika yang dibutuhkan dalam akuntansi komputer. Ini kami lakukan pada minggu pertama bulan Oktober. Kemudian merencanakan desain database. Ini pada minggu ketiga bulan Oktober. Dan kemudian mencari referensi dan membuat mockup desain. Ini pada minggu keempat bulan Oktober. Lalu mendesain front-end website.
Ini kami lakukan pada minggu kedua bulan November. Lalu membuat backend get dan post pada table, ini pada minggu ketiga bulan Oktober. Dan selanjutnya membuat update dan delete pada table, ini kami lakukan pada minggu keempat bulan Oktober. Kemudian menghubungkan data revenue perusahaan ke sales dashboard, kami melakukan pada minggu pertama bulan November. Dan kemudian menghubungkan data dari table employee ke employee dashboard, ini pada minggu kedua bulan November. Lalu membuat fungsi autokalkulasi gaji dan komisi, kami melakukannya pada minggu ketiga bulan November. Kemudian review website dengan perusahaan dan dosen. Ini pada minggu keempat bulan November. Dan yang terakhir adalah revisi. Ini kami lakukan pada minggu kedua bulan Desember. Nah, kemudian solusi permasalahan. Solusi dari permasalahan di CV Permata Batam Sukses Indo adalah merancang sebuah aplikasi sistem payroll berbasis web yang di mana staf HR dapat menginputkan data karyawan, posisi karyawan, gaji, dan attendance karyawan. Yang kemudian sistem dapat menghitung gaji serta immunity berdasarkan jumlah sales dan attendance dari karyawan. Dengan menggunakan aplikasi, perhitungan gaji karyawan akan menjadi lebih efisien dan lebih akurat karena meminimalisir terjadinya human error. Selanjutnya untuk ERD, pada entitas employee terdapat primary key ID employee dan terdapat atribut name, gender, date of birth, NIK, phone number, join date, dan status. Dan kemudian pada entitas position, terdapat primary key position ID, terdapat atribut title, salary, target, promotion target, monthly commission first tier, monthly commission second tier, quarter bonus first tier, dan quarter bonus second tier. Dan kemudian ada rank. Nah, hubungan relasi antara employee dan position adalah work as dengan atribut ID employee position history dan created at. Nah, setiap employee bisa bekerja pada beberapa position. Dan pada position bisa saja ada yang kosong atau bisa memperkerjakan banyak employee. Di sini ada week entity attendance yang terdapat partial key ID attendance dan kemudian terdapat atribut date, status, working hour, reimbursed hours. Hubungan relasi antara employee dan attendance adalah has. Setiap employee memiliki banyak attendance, tetapi satu attendance hanya dimiliki oleh satu employee. Pada week entity immunity log, terdapat atribut week, lead, core wallet, supplement wallet, immunity, promotion point, revenue point, date. Hubungan relasi antara employee dan immunity log adalah has. Setiap employee memiliki lebih dari satu immunity log, dan satu immunity log hanya dimiliki oleh satu employee. Kemudian pada tabel sales, terdapat primary key sales ID, terdapat atribut sales date, product name, sales amount, phone number, customer name, company name, remarks, dan phone number. Hubungan employee dan sales adalah do. Satu employee bisa melakukan banyak sales atau tidak ada sales sama sekali, tetapi satu sales hanya boleh dimiliki oleh satu employee. Kemudian, pada tabel payslip, terdapat primary key ID payslip, terdapat atribut date, basic salary, deduction, commission, net salary, status, month, year. Hubungan employee dan payslip adalah has. Setiap employee menerima satu atau lebih dari satu payslip, sedangkan setiap payslip hanya dimiliki oleh satu orang. Nah, pada entitas adjustment, terdapat primary key ID adjustment, terdapat atribut name dan amount. Hubungan relasi payslip dan adjustment adalah has. Jadi, payslip bisa saja terdapat banyak adjustment ataupun tidak ada, sedangkan satu adjustment hanya dimiliki oleh satu payslip. Nah, selanjutnya kita akan melihat DDL script dari project sistem payroll kami. Jadi untuk menulis DDL script ini sendiri kita menggunakan aplikasi MySQL yang merupakan salah satu RDBMS atau Relational Database Management System. Nah, jadi kita lihat di sini pertama ada DDL untuk employee. Kita dapat melihat atribut yang kita buat di sini. Dan primary key-nya itu adalah ID untuk employee.
Kemudian ada position DDL, primary key-nya itu ID dengan unique key, title, dan rank. Lalu ada sales DDL. Di sini kita ada membuat primary key-nya itu adalah ID, dan kita juga menerapkan constraint yang berasal dari tabel employee. Dan ada juga DDL untuk immunity log, dan primary key-nya itu juga ID, dan kita juga menerapkan constraint. Begitu juga untuk payslip DDL, kita juga ada menerapkan constraint, primary key-nya adalah ID, dan attendance juga memiliki primary key ID dan menerapkan constraint. Selanjutnya, employee position history, bisa dilihat di sini atributnya, dan di sini adalah adjustment DDL, dan kita juga menerapkan constraint di sini. Selanjutnya ini adalah untuk bagian UI-nya. Jadi pertama kita bisa melihat login page terlebih dahulu. Jadi di sini kita bisa login. Setelah itu halaman pertama yang kita lihat adalah bagian sales board. Jadi ini akan menjelaskan seperti revenue perusahaan berapa dan pengeluarannya berapa, dan juga sales lainnya. Dan selanjutnya untuk bagian employee board, di sini kita bisa melihat data karyawan secara lebih detail. Contohnya di sini kita memilih karyawannya, bisa lihat biografi lebih detailnya, poin-poinnya, jumlah sales, komisi, cuti, kehadiran, dan juga slip gaji untuk bulan paling terakhir. Dan selanjutnya kita ini adalah bagian table employee. Jadi table employee ini akan menampilkan semua karyawan yang ada di perusahaan ini. Jadi di sini kita bisa menambahkan karyawan baru. Habis itu klik create. Dan datanya akan muncul di sini. Kemudian selanjutnya kita juga bisa update. Contohnya mengambil menggantikan namanya. Klik update, maka namanya juga akan berubah. Kemudian selanjutnya kita bisa ke table position. Jadi position ini kita untuk menciptakan posisi baru. Contohnya di sini kita bisa membuat posisi senior. Kemudian klik create, maka new position akan diciptakan. Dan kita juga bisa melakukan update. Contohnya di sini mengganti namanya, maka namanya juga akan berubah. Dan selanjutnya kita bisa ke table sales. Jadi ini akan menampilkan semua jumlah sales yang ada di perusahaan tersebut. Dan di sini kita dapat filter salesnya per bulan. Dan ini untuk bulan Desember. Dari sini kita bisa menambahkan sales baru. Kemudian klik create. Maka sales barunya akan diciptakan. Dan di sini kita juga bisa melihat remark-nya untuk melihat lebih detail. Dan kita juga bisa melihat jurnal untuk melihat jurnal penyesuaiannya. Dan kita juga bisa melakukan update. Contohnya di sini kita dapat mengubah namanya. Dan kita juga bisa melakukan delete. Contohnya seperti di sini. Dan selanjutnya adalah pada tabel immunity log. Jadi immunity log ini merupakan sistem poin yang ada di perusahaan tersebut yang akan menentukan gaji dan komisi mereka berdasarkan kinerja salesnya mereka. Jadi di sini kita juga dapat filter per tanggal untuk immunity log-nya. Dan di sini kita bisa menciptakan immunity log baru. Kemudian klik create. Maka immunity log baru akan diciptakan. Dan di sini juga ada fitur yaitu auto generate. Jadi di sini kita bisa secara otomatis generasikan immunity log-nya secara sekaligus tanpa kita harus melakukan satu persatu. Dan ini semuanya sudah otomatis dilakukan dengan sistem berdasarkan tabel sales-nya mereka. Di sini kita bisa klik generate dan kita pilih tanggal baru, maka semuanya sudah auto digenerasikan. Dan selanjutnya kita juga bisa melakukan update. Contohnya kita ingin mengubah ini. Dan juga bisa melakukan delete. Dan selanjutnya adalah tabel payslip. Jadi di sini akan menampilkan seluruh slip gaji karyawan di perusahaan tersebut. Dan di sini kita juga dapat filter per bulan. Dan ini untuk bulan Desember. Jadi di sini kita bisa menambahkan slip gaji.
Contohnya di sini kita pilih karyawannya, kemudian pilih tanggalnya. Dan ini semua akan otomatis muncul berdasarkan tabel sales dan immunity log. Dan di sini kita dapat melakukan adjustment, contohnya ada kompensasi berupa pulsa sebanyak 200.000. Dan kita klik tambah di sini. Dan ini adalah ringkasan untuk semuanya. Dan kita klik create, maka slip gajinya akan diciptakan. Dan selanjutnya kita juga dapat melakukan update. Contohnya kita mengubah tanggalnya. Dan di sini kita juga bisa melakukan view journal. Jadi di sini kita bisa melihat total gaji dan komisi yang perusahaan harus bayar kepada semua karyawan untuk pada bulan tersebut. Dan yang paling terakhir, kita juga dapat melakukan delete, contohnya di sini. Dan selanjutnya adalah table attendance. Di sini kita akan mencatatkan kehadiran semua karyawan. Jadi cara absennya kita tinggal pilih tanggalnya, dan semua otomatis sudah hadir dengan 9 jam penuh. Namun apabila ada perubahan, kita tinggal ganti jam kerjanya. Contohnya 0 karena MC, dan kita klik confirm. Maka datanya akan ke save. Dan yang paling terakhir adalah table journal. Jadi di sini kita dapat melihat jurnal penyesuaian yang dari tabel sales dan juga dari tabel payslip. Jadi di sini ada tanggalnya, kemudian unit ID-nya, berasal dari tabel mana, dan jenis akunnya, dan debit dan kreditnya. Di sini kita juga dapat melakukan filter per tanggal. Contohnya kita filter dari 15 sampai 31. Maka ini akan ke filter. Dan kita juga dapat print berupa PDF. Dan ini tampilan PDF-nya. Dan kita juga dapat print berupa bentuk Excel. Dan ini adalah tampilan Excel-nya. Dan ini untuk bagian microservice-nya employee. Jadi di sini kita sudah mendefine model employee beserta dengan semua atributnya. Dan ini bagian employee controller. Jadi di sini kami ada get request. Dan inilah query-nya select all from employee untuk mendapatkan semua employee. Kemudian datanya kita akan loadkan ke tabel, kemudian return as JSON. Dan untuk mencontohkan bahwa ini berhasil, kita bisa runkan API-nya. Dan apabila kita melakukan get request, contohnya di sini API/employee, di sini kita bisa melihat bentuk JSON-nya. Ini membuktikan bahwa microservice kita sudah berjalan. Kemudian selanjutnya ada bagian post. Jadi di sini kita untuk menciptakan employee baru. Dan di sini isi semua atributnya dan return as JSON, added successfully. Dan itu bagian update. Jadi query untuk update di sini update employee dan set semua atributnya berdasarkan ID yang akan diterima. Kemudian terakhir adalah delete. Jadi ini akan delete dari tabel employee berdasarkan ID yang akan diberikan pada parameter tersebut. Dan ini untuk bagian microservice payslip. Di sini sama kita juga sudah mendefine model untuk payslip beserta semua atributnya. Dan untuk bagian controllernya, di sini kita ada untuk get request untuk select all from payslip. Jadi sini akan menampilkan seluruh slip gajinya. Dan sama di sini kita bisa mencontohkannya. Maka kita akan mendapatkan semua payslip yang ada di database tersebut. Kemudian ini ada get request lagi, yaitu get request berdasarkan bulan dan tahunnya. Jadi kita bisa select dari semua payslip di mana bulan dan tahunnya sesuai dengan apa yang sudah dipaskan di parameter tersebut. Dan ini juga ada get request untuk mendapatkan total slip gaji dalam 1 tahun, tapi akan dipisahkan per bulan. Jadi query-nya seperti ini, kita select date-nya dan berubah jadi bulan. Dan juga menjumlahkan net salary-nya as total salary. Dan kita ingin kita ingin 1 tahun tersebut, dari awal tahun hingga akhir tahun. Dan kita akan menggrupkan itu per bulan, jadi Januari hingga Desember. Dan order by ascending, jadi akan mulai dari Januari ke Desember. Setelah itu kita juga akan return datanya sebagai JSON. Jadi tujuan query ini untuk mendapatkan jumlah slip gaji yang harus dibayar per bulan dalam tahun itu. Untuk membuat dashboard bagian expenses ini. Dan selanjutnya ada post request, jadi sama kita tinggal insert semua atributnya into payslip table. Dan untuk update juga sama, jadi update payslip, set semua atributnya berdasarkan ID yang sudah diberikan. Dan yang terakhir untuk delete, jadi di sini kita bisa mendelete payslip berdasarkan unit ID yang sudah dipaskan dari parameter tersebut.